Faidah Farokta halaman 25 kali ini. Faidah Farokta dari tertulis wa Farokta min Ismail al-Rahir wa Rahim wa Farokta Syekh Al-Fatihah ala kasar Zahira ini adalah di dari Faidah Qauluhu faidah faragta, dan bila telah selesai engkau min dalika dari semua pekerjaan itu kulli seluruhnya. Jadi kalau sudah selesai nyari ilmu yang bermanfaat, kok masih ada sisa waktu. Wa faragta, dan telah selesai engkau min islahi nafsika, dari memperbaiki diri dohiron, baik secara dohir batinan dan secara batin. Wa fadula, dan masih ada tersisa syai'un sesuatu min awqatika dari waktu, masih ada waktu yang tersisa belum gugur juga. Fala baksa, maka tidak mengapa antastabila untuk engkau menyibukkan diri bi ilmil madhabi, untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan madhab fil fiqh di dalam ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh itu ya adanya madhab itu waktu zaman Nabi emang gak ada madhab, seluruh permasalahan hukum ya seluruhnya kembali kepada Nabi. Cuman terkadang Nabi melakukan ini dilihat oleh sahabat satu, Nabi melakukan ini, sahabat tadi nggak melihat tapi melihat yang Nabi melakukan ini, sehingga nanti para sahabat sampai terus tabi'in akhirnya berbeda pendapat. Oh, Nabi pernah kerjain ini, oh enggak, Nabi kerjain yang ini, ada gitu, sehingga muncullah nanti ilmu fiqh. Ilmu fikih itu sendiri nanti ada madhab yang tidak benar, Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4 madhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian madhabnya Hanafi, kemudian Imam Malik madhabnya Maliki, kemudian Imam Ahmad bin Idris madhabnya Syafi'i, dan juga Imam Ahmad madhabnya Hambali. 4 madhab itu. Nah, di Indonesia seluruhnya kebanyakan umumnya rata-rata mengikuti madhab Syafi'i, karena ini yang paling mudah, yang paling gampang untuk kita ikutin. Kalau umpama contoh madhab Syafi'i itu contoh ya, contoh betul menyentuh perempuan yang bukan mahram itu batal wudu kita. Kayak contoh umpama permintaan Hambali itu tidak batal, sentuhan sama istri tidak batal, sehingga bisa lanjut wudunya, nggak ada sekolah langsung bisa lanjut wudunya nggak batal.
Tapi kriuk-kriuk di mulut kalau keloncongan nggak tahu. Karena orang Indonesia gampang lapar daripada gampang batal wudhu, gampang keloncongan. Jadi daripada gampang wudhu ada keloncongan nggak batal wudhu. Ini itu kata. Sebab istri itu bukan makro. Makanya kalau punya istri kok kafir, kok kapal Quran bisa ada. Wudhu mulu. Kalau megang wudhu dulu, megang Quran. Begitu habis megang, batal wudhunya, wudhu lagi. Ini kalau mushaf megang batal ya. Tapi kalau tafsirnya banyak, ada Al-Qur'annya, tapi tafsirnya banyak, megang nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Anggap megang tafsir. Jadi anggap megang istri, jangan megang Quran. Megang Quran nggak tahu, megang istri nggak apa-apa. Ya nggak tahu juga wudhunya kalau megang. Pada bahasa maka nggak apa-apa antastagila untuk engkau menyibukkan diri di ilmu madhabi dengan mencari ilmu fikih, ilmu madhab fikih di dalam fikih. Buat apa mencari ilmu madhab? Supaya lita'rifah engkau, supaya engkau tahu dengan ilmu itu, tahu al-furu'ah, perkara-perkara furu'iyah, ilmu-ilmu cabang, an-nadiroh yang langka fil ibadah, di dalam masalah ibadah. Kayak contoh umpama orang sholat, ini sholat itu ngangkat tangan itu hukumnya cuma sunnah, yang wajib itu takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seandainya ada orang yang takbir Allahu Akbar langsung begini aja, atau langsung begini, atau ada orang yang tidak Allah tangannya ini sunnah, yang wajib adalah Allahu Akbar. Jadi sehingga kita nggak akan mempermasalahkan kalau ada orang yang begini dan begini. Kalau menurut kita pokoknya Allahu Akbar, telapak tangan menghadap kiblat, searah sejajar dengan pundak paling tinggi, patokan tingginya searah kuping. Nah itu begitu. Maka kita ada yang mau muter-muter, kita nggak masalahin karena itu belum masuk sholat nanti selesai Allah Akbar ini kelar, yang penting waktu mulut ucap Allah Akbar itu kelar, niat sholatnya. Sama kayak soal haji, nah ini berbeda lagi, apalagi kalau di haji misalnya itu kan banyak orang dari seluruh dunia kumpul, itu tentang awal tawaf. Menjadi tawaf isyarat itu kan tawaf yang menjadi haji. Kalau kamu tidak melakukan tawaf Allah itu nanti malah jadi nggak sah hajinya. Kalau tawaf rukun itu sih sunnah. Dan nanti kalau tawaf ada itu ada yang bilang wajib. Nah tawaf ifadah terutama mulai tawaf itu adalah searah sejajar dengan hajar aswad. Hajar aswad umpama dari pojok sebelah sini, itu ada penanda di pojokan sono. Padahal kalau ambil sudut hajar aswad, umpama ini sudut hajar aswad, mulai dari sudutnya begitu pundak kiri kita udah searah sejajar dengan hajar aswad, itu udah awal tawaf. Nah awal tawaf ini ada tanda di sono, itu ada tanda lampu hijau. Ya, dulu ada garis coklat di bawah sini di ujungnya. Kayaknya udah nggak ada lagi garis coklat itu, ada pakai tanda lampu hijau di sana. Nah ini ambilnya arah lurus begini, begini. Padahal hajar aswad di sini. Jadi kalau kita udah di sini, ini udah hajar aswad, udah searah hajar aswad. Kalau ambil tarik lurusnya ke sini, karena yang namanya sudut itu begini. Berarti dari sini sampai sini sudah mulai searah dengan hajar aswad. Sehingga udah mulai dari sini awal tawaf.
kebanyakan orang kalau tawaf mulai dari sudut pandang sini, dari sini sudutnya apa namanya pojokannya, sehingga antara dari sini sampai ke sini itu kira-kira 15-an derajat itu dia mulai niat tawaf, akhirnya belum dianggap niat tawaf. Kalau belum tawaf, sehingga dari sini sampai sini tawaf ini nggak sempurna, karena belum awal tawaf yang harusnya belum mulai tawaf. Pojokannya di sini, orang-orang rata-rata di sini kebanyakan. Ini kita ikut mazhab. Nah, hal kecil kayak gitu yang mempengaruhi tentang sah tidaknya ibadah kita itu, sehingga penting untuk mempelajari ilmu tentang fikih, tentang furu'nya, supaya hal-hal yang lengkap seperti itu bisa kita ketahui dalam hal ibadah. Dan kalau udah begitu, di sini buat kori tawassuti, dan dengan ilmu madhab, terutama perbandingan madhab yang satu ini menurut Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, sehingga dengan mengetahui madhab seperti itu, kita akan bisa wakori tawassuti dan mengetahui jalan tengah bainal khalqi, di antara manusia, fil khusumati, dalam perseteruan atau perbedaan pendapat, dan ibadihim, di saat mereka sibuk ala syahwati, atas kemauan, keinginan syahwat masing-masing. Jadi pokoknya kalau begini nggak sah, kalau begini nggak sah, nah dicari jalan tengahnya seperti apa kalau mengetahui tentang ilmu madhab. Qauluhu padalika aydan, dan pekerjaan seperti itu juga ba'dal faraghi, setelah selesai min hadhil muhimmati, setelah selesai dari mempelajari hal-hal yang penting ini, min jumlahi furudil kifayati, dari global fardu kifayah. Fatin da'atka, ini mempelajari ilmu kayak gini fardu kifayah, artinya harus ada yang mempelajari ini. Kalau ada satu kampung, di kampung itu kok nggak ada yang mempelajari ini, mempelajari dari furu, sehingga nggak ada yang memberi pengertian terhadap tata cara ibadah, sehingga jika sudah ada satu kampung yang mempelajari ini bisa mengikuti. Bahkan mempelajari ilmu furu seperti ini, umpama ada perang sekalipun yang mewajibkan untuk jihad semua orang laki-laki, itu sampai ada perintah jangan semuanya jihad, jangan semua jihad. Apa itu ayat? Lah ya, apa ayat ini? Qaifah, yang satu qaifah beda. La'allahum ilaihim yahdharun. Janganlah seyogianya, janganlah seluruh orang pergi perang semuanya. Dakwal takum minkum qa'ifatul liyatafaqahu fid-din. Sebaiknya ada satu kelompok orang yang disisain, jangan perang semua, sisain untuk dia mempelajari fikih. Nah, seperti itu, untuk mempelajari, memperdalam ilmu agama. Qauluhu fa inda'atka nafsuka, fa inda'atka, apabila mengajak kepada nafsuka, hawa nafsuku, ila tarkima, untuk meninggalkan perkara karena yang telah kami sebutkan sebelumnya,
minal aurodi, baik itu berupa wirid wal adhkari dan pikiran, istisqalan karena merasa berat lidzalika untuk mengamalkan wirid dan pikiran itu. Kalau sekiranya kalau mengikuti kitab ini Imam Ghazali disuruh wirid, zikir, ilmu manfaat, belajar ilmu yakin, kayaknya berat. Kalau udah tidak berat, fa'lam maka ketahuilah anna syaitan, bahwa sesungguhnya syaitan al-la'ina yang dilaknat, qad dassa telah menyelipkan fi qalbika dalam hatimu ada fina penyakit yang samar, penyakit yang dalam, penyakit yang kaya, bukan penyakit. Wahwa apa itu ada dafin, hubbul mali, cinta harta, wal jadi dan pangkat. Wa iyyaka maka hindarkanlah olehmu antal tarro agar antal tarro untuk terjerumus bihi pada cinta harta dan pangkat tersebut. Takuna karena nanti itu membuatmu kedekatan menjadi tertawakan lagu bagi syaitan. Jadi kalau umpama dirasa punya ini semua wirid dan pikiran berat, kalau kita merasa berat, berarti kita diselipkan sama setan satu penyakit. Sehingga kalau sudah terselip seperti itu, maka menjadi bahan tertawaan setan. Wayasqaru dan rugi minta engkau. Wa in jarabata nafsaka muddata fil awrad wallahu a'lam bishawab. Ini aja seperti